A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis oleh Sophia Baikwini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita simak kelanjutan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kang, nanti tolong Kang Asep suruh jemput Kia di pos depan ya. Soalnya Kia nggak mau bawa motor nih, pintanya sambil memasukkan buku ke dalam tas. Lutfi yang bersiap berangkat ke balai desa menghentikan langkahnya. Diperhatikan raut adik iparnya yang sepertinya tengah terburu-buru. Tumben gak bawa motor? Apa mau ikut Akang naik mobil? Nanti Akang anterin deh ke sekolah, tawar Lutfi. Lagi males Kang, tapi gak usah, Akang kan sibuk. Katanya mau ketemu Pak Camat, jadi mendingan Kia naik ojek aja. Jangan lupa, Kang Asep kan suka mangkal di depan balai desa tuh. Suruh jemput Kia ke pos depan. Dia mengingatkan kembali kakak iparnya itu. Oh, ya udah kalau begitu, Akang berangkat duluan ya Ki. Assalamualaikum, ucap Lutfi. Waalaikumsalam. Terima kasih, jawab Kia cepat. Lutfi mengangguk. Lalu tak berapa lama, terdengar raungan suara mobil meninggalkan pekarangan rumah. Tandanya Lutfi sudah berangkat ke balai desa dengan mobilnya. Teh, Kia berangkat dulu ya. Kia pamit pada Hanum dan kedua orang tuanya yang sudah bersiap pergi ke ladang. Maklum musim panen sayuran telah tiba. Ayah dan ibunya sibuk di ladang. Apalagi hari ini tim penyurvei kelompok tani berprestasi di desanya. Jadi ayah dan ibunya harus mempersiapkan kedatangan mereka dengan kelompok taninya. Alhamdulillah, sudah 3 kali berturut-turut kelompok yang dipimpin oleh ayah dan ibunya selalu menjadi pemenang. Kok buru-buru amat Kek? Ada ulangan ya? Tanya Hanum. Tangannya cekatan merapikan meja tamu, di mana ada beberapa gelas kopi dan piring yang masih tersisa di atasnya. Potongan pisang goreng yang dibuatnya khusus untuk Lutfi. Gak juga teh, cuma ada tugas kelompok yang harus dikerjakan bersama pagi ini, ujar Gia. Setelah menyerahkan tugas, rencananya Gia dan Iqbal mau izin pada wali kelasnya jika hari ini mereka tidak akan mengikuti pelajaran di sekolah seperti biasanya. Iya Ge, kan kamu mau ngantar teteh nengok Teh Harimah. Apa kita berangkat nanti sore setelah kamu pulang sekolah? Tanya Hanum kembali. Dek, jantung Gia berdegup. Bagaimana ini? Apa dia harus bercerita kalau Arima tidak ada di tempatnya sekarang? Tapi kalau cerita Teh Hanum pasti tak percaya, lalu melarangnya seuzon. Apalagi untuk menemui Mbah Kurandil. Bisa gagal penyelidikan ini kalau Teh Hanum melarangnya dia pergi, pikir Gia. Gia menggaruk kepalanya yang sebenarnya tak terasa gatal. Kenapa? Kok kamu kayak bingung gitu sih, Ge? Hanum mengerutkan dahinya. Gimana nanti aja ya, Teh? Kalau aku pulang cepat, kita jadi berangkat. Tapi kalau enggak, ya kapan-kapan aja nengoknya. Lagian gak penting-penting banget kan nengokin perempuan jahat kayak Mak Lampir itu, tukas Kia. Astagfirullah, Kia.
Jangan seenaknya ngatain orang. Kamu ini dosa tahu, sergah Hanum. Iya teteh, dosa. Aku tahu kok. Tapi kalau nyata mah enggak kali. Elah Kia sambil tersenyum. Hanum mencibik kesal padanya. Kia mencubit pipi kakak perempuannya itu. Dasar kamu tuh, tukas Hanum. Kia memberi hormat sambil memberi salam. Assalamualaikum tetehku sayang. Baik-baiknya di rumah. Jangan lupa masak yang enak untuk adikmu ini, ujar Kia sambil terkekeh geli. Hanum menggeleng-gelengkan kepalanya. Singkat cerita, setelah meminta izin, Kia menunggu Iqbal di luar gerbang sekolah. Tak berapa lama cowok muda bertubuh tinggi itu datang dengan motor besarnya. Naik motor kita? Tanya Kia. Dia sedikit risih naik kendaraan itu dengan Iqbal. Iya sayang, biar lebih efektif rencana kitanya. Kalau mobil kan tahu sendiri. Sedangkan jalan ke desa yang kita tuju lumayan kondisinya, ujar Iqbal. Lumayan gimana maksudnya? Kia mengerutkan keningnya. Rusak parah Ki, pungkas Iqbal. Wah, bener nih. Iya, ayo udah naik. Keburu telat nih. Kita tunggu mobil Kang Bari lewat di perempatan dekat warungnya Teh Mimin aja ya. Kan di situ adem, bisa sambil ngobrol. Kia menyetujui saran Iqbal. Walaupun masih suka bersungut-sungut, akan tetapi Iqbal sangat senang melihat tingkah Kia yang seperti itu. Baginya itulah kelebihan Kia, selalu meledak-ledak dalam segala hal. Oke, aku gimana baiknya aja. Asal kamu gak menggunakan kesempatan dalam kesempitan, ucap Kia. Iqbal tersenyum sinis. Modus dikit mah boleh kali Ge. Tahu gue, cowok kayak kamu masih banyak modusnya, Kia manyun. Kata siapa? Sok tahu banget kamu Ge. Iqbal tersenyum. Udah ah, cepat berangkat, nanti keburu lewat Kang Bahrinya, tukas Kia kesal. Oke bos. Iqbal menyalakan kembali motornya. Dia nampak senang melihat Kia ngambek seperti itu. Bibir tipis Kia jadi maju beberapa senti, dan itu membuat Iqbal gemas. Jangan bejo deh lo, tukas Kia makin kesal saat melihat Iqbal senyum sendiri. Apa bejo? Iqbal penasaran. Bengong corok, jawab Kia. Iqbal ngakak. Bisa aja Ge. Pakai helm dulu Ge. Aku mau ngebut nih. Iqbal memberikan sebuah helm berwarna merah pada Kia. Gadis itu pun cepat memakainya. Awas aja kalau ngebut. Gue pites lehernu nanti, ancam Kia. Ya elah Ge. Kayaknya kalau nggak marah nggak enak ya. Aneh emang kalau deket lu, gue maunya marah mulu. Lu bikin tensi gue naik deh. Bisa-bisa gue punya penyakit darah tinggi kalau sering-sering deket sama lu, kata Kia. Iqbal malah tertawa mendengarnya. Yang ada, kamu bakal sehat dan bahagia Kia, batin Iqbal. Tingkah Kia kadang membuatnya merasa aneh, kadang baik, galak. Kadang dia juga terkesan sangat membutuhkannya. Dan Iqbal sangat menyukai itu. Rasanya bisa membantu Kia adalah kebanggaan baginya. Kia adalah gadis yang selalu ada di hatinya. Susah sekali membuat gadis itu jatuh hati. Tapi Iqbal yakin Kia pun ada hati padanya. Tapi dia masih malu-malu.
Aku akan menunggumu menerima cinta tulus ini, Ki, gumam Iqbal. Kia mengernyitkan dahi. Samar dia mendengar gumaman cowok di depannya itu. Ngomong apaan sih lu? Tanya Kia. Enggak, tadi nyanyi. Iqbal nyari alasan. Dia tak menyangka kalau Kia mendengar apa yang dia ucapkan. Awas ya kalau ngerem dadakan, ancam Kia kembali. Iqbal mengiyakan agar Kia tak lagi bertanya tentang apa yang tadi dia ucapkan. Tak berapa lama keduanya sampai di sebuah warung di perempatan jalan. Keduanya memilih tempat yang nyaman untuk melihat kendaraan yang melewati jalan di depannya. Kia nampak tak sabar, sedangkan Iqbal lebih senang Kang Bahri tak cepat-cepat lewat karena dia bisa puas melihat wajah cantik Kia. Apa lihat-lihat? Ketus Kia saat memergoki Iqbal tengah asyik memperhatikannya. Ah, gak sengaja kok, Ki. Lagian pede amat sih kalau aku liatin kamu, seloroh Iqbal. Itu tadi apa kalau bukan nyuri pandang sama gue? Tahu aja, Iqbal ngakak. Kia memukulnya. Aduh, sakit, Ki. Kamu kan guru silat. Pukulan kayak gitu aja sakit jadinya, ujar Iqbal meringis. Ya maaf, gak sengaja gue. Lu sih bikin kesel mulu. Kia tampak menyesal. Dia mengusap lengan Iqbal yang tadi dipukulnya. Iqbal nampak senang karena berhasil membuat Kia merasa bersalah. Padahal sih gak sakit-sakit amat pukulan Kia tadi, tapi dia hanya pura-pura untuk mengetes perasaan Kia saja. Dan ternyata semuanya berhasil. Itu kan mobilnya Kang Bahri, seru Kia menunjuk mobil berwarna hitam yang melaju melewati tempat itu. Iya betul, Ge. Ayo naik, tugas Iqbal. Keduanya segera menyusul mobil itu dari belakang agar tak kehilangan jejak. Jangan terlalu deket, Pal. Nanti Kang Bahri curiga. Apalagi dia tahu kalau ini motor kamu, saran Kia. Tenang, Ki. Ini motor punya Hendy. Sengaja aku tukerin biar Kang Bahri tidak curiga, jawab Iqbal. Kia terharu mendengarnya. Ternyata Iqbal sudah mempersiapkannya dengan sematang itu. Dia merasa tak enak hati karena selalu memperlakukan Iqbal dengan semena-mena. Padahal cowok itu begitu baik padanya. Perlahan mereka mulai melewati jalur yang cukup menantang. Jalan berbatu dan cukup curam. Kondisi jalan yang kecil serta licin membuat Iqbal harus ekstra berhati-hati. Sedangkan mobil yang dikendarai Kang Bahri masih cukup stabil karena mungkin sudah terbiasa melaluinya. Pegangan, Ki, takut jatuh, ujar Iqbal. Kia tak menyahut, tapi perlahan dia memegang pinggang cowok di depannya itu. Pasti dia senang sekarang aku memegang pinggangnya seperti ini, ujar Kia dalam hati. Lalu gadis itu buru-buru melepaskan pegangannya. Dia tak mau Iqbal menjadi merasa menang karena dia mematuhi sarannya. Akan tetapi baru saja Kia melepaskannya, benturan pada batu yang cukup besar membuat guncangan yang lumayan. Dan itu membuat Kia hampir terpelanting dari motor Iqbal. Au, cerit Kia. Nah kan, apa kataku? Megang yang kenceng, Kia. Megangin kayak tadi, kata Iqbal. Kini Kia benar-benar memegang pinggang pria muda itu dengan erat. Iqbal bersorak dalam hati. Ratu silat itu ternyata takut juga kalau jatuh dari motor. Kirain sih enggak, pikir Iqbal.
Mereka terus melaju dengan kecepatan yang terbilang lambat karena menyesuaikan dengan kondisi jalan, hingga akhirnya mobil Kang Bahri memasuki sebuah kampung yang pemukiman penduduknya masih jarang-jarang. Kang Bahri memelankan lajunya karena banyak warga yang berjalan kaki dengan membawa beban di pundaknya. Begitupun dengan Iqbal. Hingga akhirnya Kang Bahri berhenti di depan sebuah rumah besar yang jaraknya jauh dari rumah warga yang lain. Dalam artian rumah itu cukup terpencil. "Apakah itu rumah Mbah Gurandil?" tanya Gia pada Iqbal. "Mungkin, Ki. Tapi kita lihat saja nanti. Benar apa bukan itu rumah Mbah Gurandil?" jawab Iqbal. "Terus kita bagaimana sekarang?" "Kita tunggu Kang Bahri turun dulu atuh. Baru kita pikirkan lagi kita mau apa." Iqbal berusaha tenang. Dalam hatinya, pria itu mulai menyusun rencana selanjutnya. Kia terdiam. Tak biasanya dia kehilangan ide seperti ini. Apa ini karena ada Iqbal? Memang Iqbal sering membuat otaknya ngeblank. Astagfirullah. Kia buru-buru istighfar. Obrolan mereka berhenti saat melihat Kang Bahri turun dari mobil dan berjalan menuju rumah besar itu. Kia dan Iqbal saling berpandangan. Kang Bahri nampak keluar dari mobil, lalu mengunci kendaraannya itu. Dia berjalan tergesa menuju rumah besar yang kemungkinan adalah milik Mbah Gurandil, menurut Kia dan Iqbal. Sepertinya dugaan mereka benar adanya. Keduanya merasa makin tertantang sekarang. Layaknya detektif, Kia dan Iqbal berjalan mengendap-endap. Mereka khawatir Kang Bahri sadar dan tahu jika sedang dibuntuti. "Assalamualaikum." Suara Kang Bahri menggelegar memecah kesunyian. Tak ada jawaban. Lalu pria itu mengucapkan salam untuk kedua kali dengan suara lebih dikeraskan lagi. Tak berapa lama seorang pria dengan tersenyum membuka pintu. Nampak serbet tergantung di pundaknya. Bibirnya bergerak-gerak, tanda dia sedang bertanya atau bicara pada Kang Bahri. Kia dan Iqbal mencoba mencuri obrolan keduanya, tapi nihil. Jarak yang agak jauh, ditambah suara keduanya terkesan pelan, membuat Kia dan Iqbal sama sekali tak bisa mendengarnya. Kang Bahri nampak menunjuk kendaraannya, lalu mereka bercakap-cakap sebentar. Setelah itu Kang Bahri masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup kembali. "Ya, gak kedengeran deh," gumam Kia. "Iya, Ki. Aku juga gak dengar mereka ngomong apa," tugas Iqbal. "Ya udah, ayo kita cari cara agar bisa melihat ke dalam rumah." Kia menarik tangan Iqbal dengan penuh semangat. Jiwa detektifnya muncul begitu saja. Ini sebuah petualangan baru baginya, dan Kia sangat menyukai itu. Wajar jika dia sangat antusias hari ini. "Hati-hati, Kia," ujar Iqbal. Dia tersenyum melihat Kia yang penuh semangat. Mereka kembali mengendap menuju kaca jendela di ruang tamu. Untungnya rumah Mbah Gurandil banyak ditanami pohon-pohon yang cukup besar dan rimbun, membuat Kia dan Iqbal merasa leluasa bergerak di balik pohon-pohon itu, hingga mereka tiba di depan jendela yang masih tertutup gordennya. Akan tetapi kacanya dibiarkan terbuka. Entah apa maksudnya. Mungkin si empunya rumah lupa atau sengaja agar ada udara yang masuk ke dalam rumah. Kia tak memikirkannya. Dia sibuk memasang pendengarannya guna menyimak pembicaraan apa yang akan didengarnya. "Tunggu, Kang. Mbah lagi ganti baju dulu." Terdengar suara seseorang. Pasti pria yang tadi berserbet," pikir Kia.
Dia melirik pada Iqbal. "Oh iya, saya tunggu di sini saja," tugas Kang Bahri. Iqbal dan Gia sudah hafal suaranya. Beberapa menit kemudian, "Akhirnya datang juga," terdengar suara seorang pria, tapi beda dengan yang tadi. Lalu dia terbatuk kecil. "Pasti yang ini Mbah Gurandil," ujar Gia. Iqbal meletakkan telunjuk di bibirnya dengan cepat. "Pasti orangnya jelek, dekil, hitam, jambrongan kayak di film-film gitu. Dukun santet pasti serem," batin Gia. Lalu dia berujar, "Is, maaf." Gia terkekeh. Iqbal mengusap kepalanya. "Jangan berisik sayang, kita lagi ngintip ini," ujarnya pelan ke telinga Gia. Wajah mereka hampir beradu. Gia menonjok perutnya. Matanya mendelik tajam pada Iqbal. "Cari kesempatan aja," tugasnya kesal. Iqbal mengadu menutup mulutnya. Gia manyun, "Iya Mbah, maaf baru bisa datang. Soalnya saya banyak kerjaan," tugas Kang Bahri. Gia dan Iqbal spontan menghentikan pertengkaran mereka karena obrolan dua orang di dalam yang tengah mereka intip. "Sebenarnya ada apa dengan Arima Mbah? Saya sudah lama tak komunikasi dengan dia. Sejak saya putuskan kerja sama kami. Dan saya menyuruhnya pergi dari desa yang saya tempati," kata Kang Bahri. "Saya juga sudah lama tidak ngobrol sama dia. Tapi tiba-tiba saja dia datang dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dia pingsan di sini," ujar Mbah Gurandil. "Pingsan kenapa Mbah?" tanya Kang Bahri. "Nanti lihat sendiri kondisinya. Saya cuma mau Aden bicara sama dia untuk mengikuti saran saya sesuai perjanjian di awal padanya," kata Mbah Gurandil. "Perjanjian apa Mbah? Saya bingung. Kerjasama kita sudah saya hentikan. Saya tak merasa ada masalah lagi dengan Mbah dan Arima," tugas Kang Bahri. Dahinya berkerut. Dia bingung dengan apa yang terjadi, karena selama ini dia merasa semua permasalahannya dengan Arima sudah beres. Akan tetapi, "Itu yang mau saya bicarakan dengan Aden. Tapi mohon jangan emosi dulu. Saya hanya mengikuti apa yang Arima perintahkan pada saya." Mbah Gurandil sedikit segan. Gia dan Iqbal terus menyimak dengan seksama apa yang dibicarakan oleh keduanya. "Makin bingung dan makin penasaran saya jadinya Mbah," ujar Kang Bahri, menyeka keringat yang tiba-tiba saja muncul di dahinya. Padahal udara cukup dingin karena di sini suasana pedesaan dekat dengan pegunungan. "Mohon maaf sebelumnya jika apa yang saya katakan akan membuat Den Bahri kaget. Tapi karena melihat kondisinya Neng Arima yang sangat memprihatinkan, saya terpaksa mengatakan semuanya," ujar Mbah Gurandil. Hatinya was-was karena dia tahu bagaimana watak Bahri dan Arima. Bukan hanya itu, Bahri juga bukan orang sembarangan. Dia adalah anak orang terkaya dan paling tersohor di wilayah itu. Nama besar bapaknya Haji Faisal terkenal hingga ke pelosok daerah. "Ada apa ini sebenarnya Mbah?" Bahri makin penasaran. Dia mulai merasa tak enak hati. Sepertinya Mbah Gurandil tidak sedang main-main. "Sebenarnya, itu
Bagaimana? Dari mana saya harus memulainya? Mbah Gurandil juga kebingungan. Mulai ceritakan dari hal yang terpenting saja, Mbah, saran Bahri. Dia mulai tak sabar dengan apa yang akan dikatakan oleh Mbah Gurandil. Baiklah. Kita mulai dari yang paling penting. Akhirnya Mbah Gurandil menyetujui apa yang dikatakan oleh Bahri. Saya dengarkan. Tolong ceritakan dengan gamblang agar saya paham, pinta Bahri. Mbah Gurandil mengangguk setuju. Dulu saat datang ke tempat saya untuk pertama kali, menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membuat hubungan suami istri Kades Lutfi dan istrinya Hanum Hapsari. Dan Neng Arima juga meminta ilmu pelet untuk memikat Kades Lutfi. Neng Arima juga meminta saya untuk Mbah Gurandil terbatuk-batuk. Bahri yang tengah mendengarkan apa yang dia katakan terusik oleh suaranya. Maaf Den, saya minum dulu. Mbah Gurandil meraih gelas yang ada di atas meja. Bahri mengangguk. Dia masih sabar menunggu Mbah Gurandil menjelaskan apa yang tengah terjadi saat ini. Selain itu, Neng Arima juga meminta saya untuk menyantet istrinya Kades Lutfi, kata Mbah Gurandil terbata. Bahri terhenyak, matanya melotot. Maksudnya Mbah apa? Siapa? Istrinya Kades mana? Tanya Bahri spontan. Iya, itu istrinya Kades Lutfi. Namanya Hanum Hapsari, jelas Mbah Gurandil. Bahri tak percaya. Dia terpaku di tempatnya. Sedangkan Kia dan Iqbal yang mendengarkan pembicaraan keduanya juga ikut kaget. Walaupun Kia sudah punya pikiran ke arah sana, tapi ketika mendengar penjelasan kebenarannya, mau tak mau dia syok juga. Astagfirullah. Kia membekap mulutnya cepat. Iqbal juga tak beda. Mereka sama-sama terkejut mendengarnya. Mereka beristighfar bersamaan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.